2, ada yang 3. Nah, itu DNA. Sekarang kita pindah ke yang namanya RNA. RNA ini singkatan dari ribonucleic acid. Kenapa kita perlu RNA? Karena DNA itu harus sangat dijaga. Karena DNA memiliki sifat kita, kalau DNA cacat, kita cacat. Karena itu untuk DNA menjadi protein, dia perlu perantara yang namanya RNA. Prosesnya disebut sebagai transkripsi. Jadi perbanyakan DNA itu namanya replikasi. Kalau DNA jadi RNA namanya transkripsi. Nah, dari RNA nanti dirubah jadi protein, namanya translasi. Nah, di sini ada 3 jenis RNA. Yang pertama mRNA, messenger RNA. Ini digunakan untuk translasi. Jadi dari DNA ke RNA itu ke protein, yang jadi protein adalah mRNA. Yang kedua rRNA, ribosom RNA. Jadi dalam sel ada organel yang kecil yang namanya ribosom. Nah, itu mengandung rRNA. Nah, rRNA ini bertugasnya menangkap mRNA untuk diterjemahkan jadi protein. Dan yang terakhir ada tRNA, transfer RNA. tRNA bertugas menerjemahkan mRNA menjadi protein. Nah, RNA itu adalah utas tunggal, single strain. Karena utas tunggal dia sangat rentan terhadap degradasi. Oleh karena itu RNA akan melipat dengan dirinya sendiri membentuk struktur ini yang namanya struktur daun cengkeh, clover leaf structure. Dari struktur ini sama adenin pasangan dengan urasil, guanin pasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan hidrogen 2 dan 3. Nah, ini prosesnya ya. Proses ini namanya dogma sentral biologi molekuler. Kalau ada yang mau kerja sama molekuler biologi, ini penting banget dipahami. Karena sekarang apalagi dengan COVID ini, orang-orang yang punya kemampuan molekuler biologi itu sangat penting untuk analisis PCR namanya, bukan PCR ya. Jadi PCR. Nah, jadi proses replikasi DNA itu di sini. Untuk sel itu bisa membelah, dia harus replikasi dulu. Nah, kemudian DNA terjemahkan jadi RNA. RNA jadi protein. Beberapa virus itu dia nggak punya DNA, tapi dia punyanya hanya RNA. Oleh karena itu dia akan menerjemahkan RNA-nya menjadi DNA, DNA-nya nanti diperbanyak jadi RNA lagi terus jadi protein. Contohnya virus HIV. Nah, tapi ada virus yang dia nggak perlu DNA, dia hanya punya RNA langsung jadi protein. Nah, ini contohnya adalah COVID-19, makanya dia berbahaya. Karena dia RNA-nya langsung bisa transkripsi sendiri tanpa DNA. Nah, ini membuat transkripsinya sangat cepat. Penyebarannya sangat cepat. Itu yang harus diwaspadai. Oke, ini selanjutnya adalah pola replikasi DNA. Pola replikasi DNA adalah istilahnya semi konservatif, di mana kalau ada 2 DNA induk, karena DNA selalu berpasangan, dia pecah jadi 2 DNA baru, maka masing-masing DNA baru punya kandungan 1 DNA induk sama 1 DNA anak. Nah, kemudian pola replikasi DNA kayak gini. Pola replikasi selalu dari ala 5 ke 3, ada videonya ya. Tapi mungkin tidak akan terlalu jauh ke situ. Nah, pola replikasi yang langsung ini namanya leading strand. Pola replikasi yang lawannya ini kan dari 5 ke 3 nih. Berarti kan dia harusnya dari 3 ke 5, tapi nggak boleh. Karena replikasi selalu 5 ke 3. Makanya dia membuatnya jadi putus-putus 5 ke 3, 5 ke 3, 5 ke 3. Nah, ini namanya adalah fragmen Okazaki karena ini putus-putus, terfragmentasi. Nah, itu ya. Jadi namanya yang putus-putus ini adalah lagging strand. Nah, kemudian teknologi DNA ya. Nah, ini yang tadi saya bilang saya mau bahas, jadi sangat penting. Jadi teknologi DNA ini adalah teknologi terkini. Banyak sekali film-film yang membasiskan ide ceritanya ya, kalau dari luar itu terhadap teknologi DNA yang berkembang. Nah, kenapa ada teknologi DNA? Karena berkembang namanya mesin yang namanya PCR ini, polymerase chain reaction. Yang digunakan untuk analisis virus COVID itu adalah generasi ketiga dari PCR. Jadi pertama PCR, yang kedua tuh RT-PCR ya, reverse transcriptase PCR. Yang ketiga tuh tekniknya namanya RT-qPCR, reverse transcriptase quantitative PCR. Nah, itu yang dipakai untuk nguji virus COVID. Jadi memang yang punya RT-qPCR tuh di sini nggak banyak. Di IPB ada 4 mesin, ada di 3 lab ya. Jadi dan yang bekerja dengan itu juga kualifikasinya khusus, nggak sembarangan orang juga, karena dia harus pernah ikut pelatihan macam-macam, termasuk harga mesinnya juga lumayan. Ya, apa sih gunanya PCR? Dia membuat duplikat DNA. Kenapa DNA harus diduplikasi? Karena DNA itu dalam sel jumlahnya kecil. Satu sel cuma punya 1 DNA. Bayangkan misalnya saya punya darah ya, darah katakanlah
10 mili ya, 10 mili darah, saya murnikan DNA-nya. Biasanya itu saya cuma dapat mungkin sekitar 1 sampai 50 nanogram. Nanogram. Nanogram itu berarti 1/1000 miligram. Nah, loh. Ya, jadi sangat-sangat bukan 1/1000, 1/1000 miligram. Nah, sangat kecil kan? Makanya karena sangat kecil, jadi kita perlu polimerisasi. Kita perlu perbanyak. Kenapa harus diperbanyak? Agar diperbanyak, agar bisa dianalisis. Kalau nggak bisa diperbanyak, nggak bisa dianalisis. Nah, berkembangnya PCR ini akan berkembang teknik yang lain. Yang pertama namanya DNA rekombinan. Re itu kembali, kombinan itu kombinasi. Jadi orang menggabungkan DNA dari satu organisme digabungkan dengan yang lain. Buat apa? Macam-macam. Contohnya produksi insulin. Tahu insulin? Itu adalah enzim yang digunakan untuk mengobati orang diabetes. Zaman dulu insulin itu harus dimurnikan dari hewan, biasanya kuda. 40 liter darah itu cuma buat 1 dosis. Bayangkan, kecil sekali kan? Dan harganya mahal lagi darah kuda. Jadi sekarang itu gen dari insulin manusia, gennya diambil DNA-nya, terus dimasukin ke bakteri atau ragi. Nanti bakteri atau ragi singkatnya akan memproduksi insulin, insulinnya kita murnikan, udah kita bisa pakai sebagai obat. Jadi sangat praktis. Kemudian antibody, growth hormone atau hormon pertumbuhan, interferon, apa itu interferon? Antivirus. Nah ini juga sekarang lagi populer nih dengan adanya COVID. Tapi masalahnya COVID itu nggak punya DNA, tadi yang saya cerita. Dia punyanya RNA. Ini membuat produksi interferonnya sedikit lebih rumit. Makanya sampai sekarang belum jadi. Bio Farma katanya sih mau buat di Indonesia, tapi dia butuh waktu paling cepat 18 bulan untuk riset pembuatan interferon untuk COVID-19. Nah, di bidang forensik itu ada dua berkembang, DNA fingerprinting sama DNA footprinting. Fingerprint, sidik jari. Ini menentukan pelaku kejahatan. Jadi DNA di TKP akan dicocokkan dengan DNA dari sampel. Contohnya kalau di Indonesia sih biasanya aplikasinya kita harus sudah punya tersangka. Misalnya ada 5 tersangka. Dicek nih semua DNA-nya, darahnya diambil, dicek DNA-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang cocok dengan DNA di TKP bisa dari darah, dari kuku, ludah, kulit, rambut, atau cairan tubuh yang lain lah. Itu bisa dianalisis DNA-nya. Nah kita cocokkan, kemudian nanti yang cocok itu pelakunya. Kalau di luar negeri nggak kayak gitu, karena biasanya bayi baru lahir ya kayak di Jepang. Di Jepang itu kalau bayi baru lahir terus diambil darahnya tuh dikit. Terus kemudian darahnya di-scan DNA-nya, disimpan di database kepolisian. Nah kalau di masa depan nanti bayi itu berbuat kejahatan, polisi tinggal analisis sampel di TKP, di-upload, cari di database, udah langsung dapat pelakunya siapa. Sama kayak di Amerika kayak gitu. Kalau di kita belum sampai lah ya ke situ. Jadi kalau di Jepang itu juga sama, KTP-nya itu kalau polisi bawa semacam kayak iPad gitu, nanti KTP kita ditempelin ke iPad dia, keluar semua data kita. Kalau di kita kan kita masih KTP ya, belum jadi ya belum bisa lah, bukan KTP KTP gitu. Ya, jadi ya kita lanjut lagi. Ya, kemudian DNA footprinting. DNA footprinting ini adalah DNA untuk menentukan garis keturunan. Jadi DNA ibu atau bapak itu akan sama dengan DNA 50% anak. Biasanya DNA footprinting ini dipakai untuk uji garis keturunan, dan ini yang populer di sinetron-sinetron. Oh, tes DNA. Nah, itu ya. Jadi tes DNA itu bukan ujian, bukan dites gitu. Tapi diambil darahnya kemudian dicek kecocokannya. 50% dengan anak, 50% dengan bapak dan ibu. Atau ini juga bisa terjadi pada korban kecelakaan. Misalnya tempo hari ada kecelakaan Lion Air yang sampai kita tidak bisa identifikasi jasadnya. Nah, sehingga itu pakai tes DNA. Nanti kecocokannya itu dia keturunannya. Dan terakhir ada yang namanya Human Genome Project. Ini proyek gen manusia. Sekarang udah selesai, 7 negara berpartisipasi. Sayangnya Indonesia nggak ikut. Nah, ini membaca semua gen manusia. Jadi kita punya gen standar manusia. Kalau gen kita tidak cocok dengan standar itu, maka kita akan menderita suatu penyakit. Nah, itu apa tujuannya? Untuk membuat orang yang super sehat. Jadi gen standar. Ya, itu serem ya. Jadi memang tadi di awal saya bilang kita sudah punya teknologi untuk ngebedain sperma cewek X sama sperma Y. Nah, di masa depan bukan nggak mungkin kita punya alat buat scan sperma, predik human. Nanti kalau dia di manusia nanti dia kayak gini. Nah, nanti ya tinggal dicocokin. Ya, bagaimana moralnya ya saya nggak tahu. Yang penting teknologinya udah sampai situ.
Nah, terakhir ini saya mau bahas sedikit tentang virus. Virus tuh ada dua klasifikasinya. Oh iya, tambahan mungkin ya tambah ya ini tambahan saja ya pengayaan. Mungkin juga di ujian nggak sampai sini. Tapi virus itu dibagi dua, adenovirus itu virus yang punya DNA kayak hepatitis B, herpes, dan retrovirus. Retro ini bukan jadul, tapi dia punyanya RNA. Contohnya hepatitis C, HIV, virus flu, dan COVID-19 yang sekarang ini adalah retrovirus. Nah, retrovirus biasanya punya enzim reverse transkriptase yang digunakan untuk membuat DNA dari RNA, kecuali COVID-19 dia nggak punya. Nah, hepatitis B, ini contohnya adalah virus DNA double strain utas ganda parsial. Dia punya 4 gen, ya ini 40 liter darah cuma jadi satu vaksin. Terus kemudian virus AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Banyak orang udah publikasi, oh ini saya menemukan obat AIDS, tapi kok sekarang masih jadi penyakit yang agak menyeramkan. Kenapa? Karena virusnya itu selalu bermutasi, cepat sekali mutasi. Jadi kalau ada orang klaim, misalnya katakanlah di India klaim dia menemukan obat AIDS tahun 2015, ya tahun itu hanya bisa berlaku, obat itu hanya bisa berlaku untuk orang India di tahun 2015, begitu dipakai orang Indonesia nggak cocok, karena virusnya beda. Nah kemudian juga begitu tahun 2020, 2020 udah nggak berlaku lagi, karena virusnya udah mutasi. Jadi ini kendalanya. Kemudian virus flu. Virus flu tuh dulu ada yang populer namanya flu burung. Flu burung ini virus flu tipe A. Ini yang paling bahaya virus flu tipe A. Virus flu tipe A ini ada banyak. Nah, dia kodenya ada H-nya itu sampai 9, N-nya itu sampai 5. Yang bahaya itu H5N1. H itu kode untuk asam hyaluronat yang masuk ke dalam sel. N itu untuk merusak membran sel. Kenapa virus influenza ini menjadi berbahaya? Nanti ceritanya mirip dengan corona. Cuman kalau virus flu itu dia dari burung ke manusia, perantaranya spillovernya lewat babi. Makanya begitu terjadi flu burung, peternakan babi semua dibantai. Karena dari babi itu bisa menjadi perantara. Babinya nggak akan kena flu. Kamu nggak akan ngelihat babi itu meler gitu, pilek. Waduh, serem juga. Kalau babi itu melernya hidungnya kan besar gitu tuh. Nah, jadi nggak. Dia bawa virusnya tapi dia nggak sakit. Nah, ini sama dengan corona yang namanya OTG itu. Orang tanpa gejala, dia bawa tapi dia nggak sakit, dan itu ngeri emang. Nah, sekarang ini yang mau saya bahas nih, COVID-19. COVID-19 ini adalah varian dari virus corona. Ada 7, virus corona itu ada banyak ya, puluhan apa ratusan, tapi yang menyerang manusia ada 7 virus corona. Nah, virus corona yang terkait dengan SARS itu ada 2. Dulu SARS-1 yang pertama itu di Beijing pusatnya, dan sekarang yang jadi wabah ini SARS-2, SARS-CoV-2. Nah, SARS-2 ini penyakitnya dikasih nama COVID-19. Dia adalah virus RNA utas tunggal, ya tapi dia nggak perlu reverse transkriptase karena RNA-nya bisa langsung replikasi. Dan sekarang ini dilaporkan udah ada 3 tipe. Tipe A itu yang pertama yang paling mirip dengan kelawar, justru ditemukannya itu di Amerika dan Australia. Di Cina tuh Cina bagian selatan, Guangzhou atau apa gitu saya lupa. Nah, yang di Wuhan itu ternyata dia udah mutasi, udah tipe B. Nah, yang di Indonesia juga sekarang nih sebagian besar tipe B. Kemudian ada satu tipe lagi, tipe C, yaitu yang di Singapura. Tapi ini nggak masuk ke Indonesia, atau saya belum tahu. Jadi dari Cina ke Singapura, dari Singapura ke negara Eropa, banyak itu adalah tipe C. Nah, ini mungkin ya nanti obatnya bisa beda, tipe A, tipe B, tipe C. Kalaupun udah ketemu, sekarang obatnya belum ada. Ya, jadi itu terkait dengan virus dan DNA. Jadi itu adalah materi kuliah kali ini tentang asam nukleat. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.